Oke, teman-teman, di sini aku mau jelasin gimana caraku mengotomasi event-event yang ada di Google Kalendarku. Oke. Nah, aku punya beberapa fitur, aku jelasin goals atau fiturku yang pertama dulu. Jadi aku pengen setiap percakapan di WhatsApp melalui DM itu kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan waktu, itu bakal aku masukin ke Google Calendar. Contohnya ini. Nah, Mas Apin ngechat aku, oke, tanggal 29 bar maghrib. Nah, chat ini akan masuk melalui Waha Trigger. Waha Trigger ini, Waha itu service kayak yang menjembatani antara kita sama layanan WhatsApp. Jadi dari situ kita bisa ngelisten chat yang masuk, orang bikin status, dan banyak hal yang lainnya. Nah, di sini aku cek apakah message ini DM apa bukan. Karena semua masuk ya. Bisa DM, bisa grup, bisa status. Semua channelnya satu dari message ini semua. Nah, DM ini bisa diukur dari payloadnya ada conversation dan partisipannya 0. Atau partisipannya nggak ada. Nah, itu berarti DM. Karena kalau grup, dia punya payload partisipan. Oke, terus edit fields. Ini kita normalisasi input ya, karena JSON dari Waha itu banyak banget. Jadi aku normalisasi, aku ambil 3 field aja, yaitu from, ini ID WhatsApp-nya, message, pesannya, sama nama yang ngirim. Nah, ini aku normalisasi lagi, do nothing. Do nothing ini adalah hack ya, jadi notes-notes yang ada di setelah do nothing itu bisa langsung mereferensikan dari notes ini aja. Karena kalau misalkan kita tanpa do nothing ya, kalau kita langsung ke sini misalkan, atau kita dari WhatsApp message langsung ke sini. Nah, begitu kita mau pasang input lain, ini nggak bisa. Karena nodes-nya beda, dan JSON payload-nya juga beda. Nah, jadi ketika kita sudah pasang prompt-nya untuk ngambil value dari nodes yang ini, nah, dia nggak bisa ke yang lain, kecuali kita modifikasi khusus. Nah, biar praktis, pakai no-op ini. Sehingga ketika aku mau debug, atau ketika aku mau coba lewat chat trigger yang ada di sini, nah, aku bisa ngelakuin hal yang sama persis. Oke, tadi chatnya Mas Apin masuk, terus dia terdeteksi sebagai DM, terus aku ambil beberapa field yang penting aja. Nah, terus aku punya resepsionis agent. Dia itu ngapain? Ya, aku ngasih briefing dia kalau kamu lagi baca WhatsApp message. Setiap message punya sender name dan message body. Nah, ini contoh. Dari Jordan, besok malam jam 7 ngopi yuk. Nah, gini ya. Jika pesan mengandung sesuatu yang membutuhkan pengingat, panggil reminder assistant tool with exactly the same input, if not, do nothing. Jadi hanya yang aku butuh pengingat aja. Nah, di sini prompt-nya beda lagi. Teman-teman bisa main-main lah, nggak harus sama persis kayak gini. Oke, ketika dia dipanggil, dia akan membuat event di Google Calendar. Jadilah ini. Ya, judulnya Apin.2 Meeting or Activity After Maghrib. Karena ini nggak jelas lagi ngomongin apa. Pokoknya ada sesuatu yang terjadi di tanggal 29 habis maghrib. Ya, dan ini aku di deskripsi aku kasih referensi chatnya dia ngomong apa. Nah, ini penting. Karena sebelum ini aku cuma ngisi judul tok. Dan tanpa nama. Jadi meeting or activity after maghrib, ini yang minta siapa? Terus chat yang mana? Nah, itu jadi ada banyak chat yang
banyak-banyak event yang aku nggak ngerti. Nah, sekarang logiknya sudah mateng, setidaknya penilaianku aku udah puas, jadi aku pakai ini. Oke, jadi gitu ya, ada event, terus kita masukin event ke Google Calendar. Kalau chatnya butuh pengingat. Sekarang, apa yang terjadi di fitur lainnya? Nah, selain memasukkan pengingat ke Google Calendar, aku punya trigger tambahan ya. Jadi setiap ada event baru yang ada di Google Calendar, aku menambahkan ke vektor database. Aku nambahin ke vektor database. Gunanya biar dia sebagai kayak yang ngerti semua gitu loh, kalenderku isinya apa. Jadi aku pasang database Pinecone, vektor database Pinecone, yang dia isinya seluruh kalenderku ya. Dari aku bikin akun Google ini sampai terakhir. Cara ngefitnya gampang kok. Bisa tanyain lebih lanjut aja di Discord, konsultasi lebih lanjut. Jadi sheet-nya pertama aku masukin semua, nah terus kasih trigger ini sekarang. Nah, gunanya apa? Gunanya biar aku bisa mengingat tanggal-tanggal penting dari Telegram. Jadi misalkan aku bisa nanya, kapan pertama kali aku wawancara kerja? Nah, ini dari Telegram. Loh, kok gagal? Nah, kita bisa debug di sini. Kapan pertama kali aku wawancara kerja? Nah, dia manggil Google Calendar Tools ya. Yang seharusnya dia itu manggil Calendar Knowledge. Coba aku ganti dikit prompt-nya. If you don't find any data from Google Calendar Tool, try looking try using Pinecone Vector Tool. Oke, kita kasih prompt tambahan. Kalau dia nggak nemu data di Google Calendar Tool, dia harus pakai Pinecone Vector Tool. Coba kita eksekusi lagi. Nah, kita lihat dia nggak nemu nih. Nah, dia kok nggak mau ke sini? Loh. Wawancara kerja. Oh, dia ternyata query wawancara kerja dulu. Wawancara kerja. Nah, hasilnya apa? Sepertinya tidak ada catatan. Nah, ini harusnya langsung ke Calendar Knowledge. Oh, aku rename ini. Calendar Knowledge. Jadinya bukan Pinecone Vector Tool, tapi Calendar Knowledge. Nah, ini keliru. Kita rename aja, dia sudah nggak bisa panggil. Jadi nama toolsnya harus sama kayak, harus masuk ke sini ya. Harus masuk ke prompt AI agent-nya. Airong panggil. Lah. Creative knowledge and perform fast semantic queries. Use this when Google Calendar Tool
returns no answer. Kita coba lagi. Calendar knowledge. Nah, ini baru kepanggil ini. Nah, kita coba send message. Sepertinya tidak ada catatan wawancara di kalender Anda pada tonton terakhir. Namun saya menemukan beberapa informasi terkait wawancara kerja secara umum. 1 Desember. Wawancara kerja gak ada pengalaman. 19 Agustus, hari pertama kerja di suatu perusahaan. 5 September 2005, tes wawancara KBRI London. Nah, ini orang lain nih sebenarnya. Ini kayak gitu. Mungkin wawancara kerja aku nggak masuk Google Calendar. Kita coba yang jelas-jelas aja. Misalkan kapan terakhir ada event sama Mas Apin. Kapan terakhir ada acara sama Mas Apin. Bentar, ini aku unpin dulu. Unpin, save. Kapan terakhir ada acara sama Mas Apin? Harusnya dia akan bilang tanggal 29. Ah, kok nggak ada? Lah ini dia manggil ke kanan lagi ya. Mas Apin. Coba kalau aku disconnect aja dulu nih toolsnya. Execution. Copy to editor. Aku run ulang. Dia harus manggil calendar knowledge. Loh, kok create event? Oktober tanggal 2. Acara bersama Mas Apin, keliru ini dia. Coba kita lihat hasilnya. Acara terakhir dengan Mas Apin berlangsung pada 29 September 2025. Nah, ini sudah benar. Setelah maghrib. Nah, jadi oke. Sebenarnya Pinecone atau all knowledge-ku jalan ya. Cuma from calendar agent-nya ini aja yang jelek. Dia akses tools-nya salah semua. Mungkin karena aku baru rename semua kali ini. Oke gitu ya. Dan setiap kali aku mau nambahin event baru, aku bisa nambahin dari sini. Ini fitur ketiganya ya. Jadi misalkan, ini aku reload dulu kalenderku. Acara bersama Sabina ini yang salah panggil tadi ya. Coba aku konekin lagi. Misalkan aku ingetin aku tanggal 5 malam ketemu panitia JDD. JDD ini Jatim Developer Day yang berlangsung tanggal 25. Nah, ini tanggal 5 aku mau ketemu panitianya karena aku mau minjemin kamera atau at least nunjukin aku punya kamera yang bisa dimanfaatin sama mereka. Nah, ini eventnya udah terbentuk ya, jam 7 malam. Aku tanggal 5 malam ketemu panitia JDD. Nah, ini udah works sangat bagus sepertinya. Oke, itu fitur ketiganya. Sekarang fitur keempat adalah schedule trigger. Jadi di sini aku setiapnya salah ini. Belum aku ganti, setiap jam 7 pagi. Setiap jam 7 pagi
Aku pengen diingetin di hari ini apa yang terjadi tahun-tahun lalu. Kayak Facebook sama Instagram kan biasanya ada remindernya. Tahun lalu di tanggal ini tuh kamu nge-share apa gitu. Nah, aku pengen diingetin tanggal ini di tahun-tahun lalu itu aku ngapain. Karena nantinya aku pengen nge-log aktivitas-aktivitasku yang memorable di Google Calendar. Oke, gitu ya. Jadi ada banyak fitur yang sudah aku buat ke Google Calendarku sendiri. Yang pertama adalah otomasi WhatsApp chat untuk buat kalender. Yang kedua adalah apa yang tadi? Vector database untuk query all knowledge tentang semua kegiatanku di Google Calendar. Yang ketiga adalah buat Google event dari chat, Google Calendar event dari chat Telegram. Yang keempat adalah pengingat di hari ini, di tahun-tahun sebelumnya, aku pernah ngelakuin apa. 4 fitur itu aku buat di Google Calendarku. Oke? Hopefully teman-teman bisa ikut bermain-main tentang NetN ini, karena ya asik ini sebenarnya. Aku enjoy banget bikin fitur-fitur ini. Dan masih ada banyak hal yang bisa aku explore lebih lanjut pakai NetN dan pemanfaatan AI seperti RAG ini ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.